Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita akan melanjutkan materi kita di akuntansi perbankan syariah. Dan kali ini kita akan membahas Islam dan syariah Islam. Sebelum kita mulai, kita perlu tahu dulu, mengapa sih kita perlu belajar tentang Islam dan syariah Islam? Pada bab sebelumnya, kita sudah belajar bahwa yang namanya akuntansi syariah adalah akuntansi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, sebelum masuk ke akuntansinya, tentu kita perlu tahu dulu syariahnya seperti apa. Pada bab ini, kita akan belajar tentang 6 poin. Yang pertama, makna Islam. Yang kedua, dasar ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi hukum Islam, sasaran hukum Islam, dan terakhir tujuan syariah. Memasuki poin yang pertama yaitu makna Islam. Sebenarnya apa sih Islam itu? Jadi kalau menurut bahasa, Islam itu artinya tunduk atau patuh. Sedangkan menurut terminologi, Islam adalah melaksanakan rukun-rukunnya. Pasti semuanya sudah ingat kan? Sudah tahu betul apa itu rukun-rukun Islam yang jumlahnya ada 5. Nah, di dalam Islam, tunduk dan patuhnya manusia pada ketentuan Allah itu dikarenakan Allah merupakan sang pencipta, sang pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta. Di dalam Islam, kehidupan manusia di dunia itu adalah sebagian kecil dari perjalanan panjang menuju Allah. Perjalanan panjang menuju Allah itu dimulai dari alam roh. Di dalam alam roh kita belum dilahirkan ya. Kemudian setelah dari alam roh kita menuju alam mana setelah kita dilahirkan. Dan tujuan dari manusia dilahirkan ke bumi adalah untuk menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Pemimpin atau wakil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia dilahirkan untuk menjadi khalifah, berarti manusia yang berkewajiban untuk mengatur bumi. Dan Allah tidak serta-merta meninggalkan manusia begitu saja untuk mengatur semaunya sendiri. Tetapi Allah sudah memberikan ketentuan, yang mana ketentuan itu adalah syariah. Dan di dalam Islam, kepatuhan kepada Allah itu akan dibalas dengan kedamaian, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Sebaliknya, ketidakpatuhan kepada Allah juga akan dibalas dengan ancaman dari Allah. Jadi dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa Islam adalah sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah sebagai pencipta agar manusia tunduk dan patuh kepadanya. Gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Poin yang kedua yaitu dasar ajaran Islam, di mana dasar ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama akidah, syariah, dan akhlak. Akidah adalah substansi atau isi dari Islam, yaitu keyakinan. Dan syariah itu adalah pokok aturan hukum yang telah digariskan oleh Allah. Dan akhlak itu adalah sikap. Baik, yang pertama akidah. Akidah ini memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Karena Islam tidak bisa berdiri atau tegak tanpa adanya akidah. Apa itu akidah? Yaitu perjanjian yang terpatri dalam hati, dan ini diwujudkan berupa rukun iman. Rukun iman itu ada 6 ya. Kemudian bagaimana manusia menyikapi rukun iman terbagi menjadi 5, yaitu mukmin. Apa yang dimaksud dengan mukmin? Golongan yang menerima dan meyakini rukun iman. Yang kedua kafir, yaitu golongan yang menolak rukun iman secara terang-terangan. Yang ketiga munafik, yaitu golongan yang berpura-pura beriman tapi dalam hatinya menolak iman. Yang keempat musyrik, yaitu golongan yang menuhankan Allah tapi masih menyekutukannya. Yang terakhir murtad, yaitu golongan yang semula beriman kemudian berbalik menjadi kafir atau menolak secara terang-terangan. Dasar yang kedua yaitu syariah atau ketentuan dari Allah untuk dilaksanakan oleh manusia.
Syariah di dalam Islam itu bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif artinya mencakup semua aspek, baik itu hubungan antara manusia dengan Allah atau ibadah mahdoh, di mana dalam ibadah mahdoh dasar fikihnya adalah semuanya dilarang, kecuali yang diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hubungan antara manusia dengan sesama maupun antara manusia dengan alam, yang mana ini disebut dengan muamalah. Dan hukum fikihnya adalah semua diperbolehkan dalam muamalah, kecuali ada larangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selain komprehensif, syariah juga bersifat universal, artinya dapat diterapkan bagi semua manusia dalam setiap waktu dan setiap keadaan. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa cakupan aturan syariah itu sangat luas, termasuk di dalamnya mengenai hukum ekonomi. Jadi, perbankan syariah atau akuntansi syariah masuk dalam ranah ajaran syariah di bagian muamalah. Dasar yang ketiga yaitu akhlak. Dengan memiliki kesadaran ihsan atau seolah-olah kita itu melihat Allah, atau kalau tidak seolah-olah Allah melihat kita, maka seseorang akan terdorong untuk berperilaku baik. Apa saja perilakunya? Mencakup hubungan antara 4 hal. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan Allah dan Rasul, yang juga tercantum dalam Al-Quran, di mana dalam berhubungan dengan Allah dan Rasul, kita sebagai manusia harus mencintai serta menaatinya. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan diri sendiri, bagaimana akhlaknya, harus beribadah dan mengajak orang lain pada kebaikan. Kemudian hubungan antara manusia dengan sesama, dijelaskan dalam Al-Quran juga bagaimana akhlaknya, yaitu kita mengajak pada kebaikan, kemudian sabar dan jangan berlaku sombong. Yang terakhir, hubungan antara manusia dengan alam, yaitu akhlaknya kita tidak boleh berbuat kerusakan terhadap alam. Nah, akhlak atau perilaku yang berdasarkan ihsan akan menjadi penyempurna keislaman seseorang di samping akidah dan syariah. Nah, hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak atau antara dasar-dasar Islam tadi itu diibaratkan seperti sebuah rumah, di mana akidah menjadi pondasinya, syariah menjadi tiangnya, dan akhlak menjadi atapnya. Keislaman seseorang didasari dengan rukun iman. Nah, setelah seseorang punya rukun iman, punya keyakinan atau keimanan, tidak berhenti begitu saja, tapi harus ada ketentuan-ketentuan yang dilaksanakannya, yaitu berupa syariah-syariah, dan nanti hasilnya akan tercipta berupa akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji. Poin selanjutnya yaitu hukum Islam. Apa sih hukum Islam itu? Yaitu hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntunan untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Sumber hukum Islam sendiri bisa berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, ataupun Qiyas. Ketentuan tentang hukum Islam atau klasifikasi hukum Islam berdasarkan 4 mazhab fikih itu terdapat 5 ketentuan atau 5 klasifikasi hukum Islam. Yang pertama adalah wajib, yaitu apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Sunnah itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga adalah haram, yaitu apabila ditinggalkan mendapatkan pahala dan apabila dilaksanakan mendapatkan dosa. Kemudian yang selanjutnya adalah makruh, yaitu apabila ditinggalkan mendapatkan pahala dan apabila dilaksanakan tidak berdosa. Dan terakhir adalah mubah, yaitu apabila dikerjakan tidak berpahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Selanjutnya yaitu mengenai sasaran hukum Islam. Ada 3 hal atau 3 sasaran, yaitu yang pertama adalah penyucian jiwa. Jadi hukum Islam itu dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Jadi hukum Islam itu diharapkan bisa menegakkan keadilan. Dan keadilan yang ditegakkan adalah keadilan yang ada di segala bidang kehidupan, baik itu hukum, ekonomi, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu
merupakan tujuan syariah. Apa itu tujuan syariah? Tujuan syariah yaitu mencapai kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, dan biasa disebut sebagai maqasidus syariah. Ada 5 unsur yang harus dipelihara guna tercapai tujuan syariah, yaitu yang pertama adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta. Nah, sudah jelas ya tentang tujuan syariah, dan itu sangat erat kaitannya dengan akuntansi perbankan syariah atau akuntansi syariah ataupun ekonomi. Jadi dari penjelasan hari ini, Ibu berharap agar kalian itu jadi paham, oh ternyata syariah itu seperti ini, dan kita harus seperti ini karena ada tujuannya, di mana tadi tujuannya adalah untuk kemaslahatan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya masalah ekonomi saja, tidak hanya masalah keduniawian saja, dengan mengikuti syariah kita bisa sampai pada kemaslahatan akhirat. Nah, itu untuk materi hari ini Ibu ambil dari sumber berikut ini, yaitu buku akuntansi syariah di Indonesia. Kalian bisa juga lewat sini ataupun mencari sumber yang lainnya. Yang penting banyak-banyak literasi ya. Oke, sekian pertemuan hari ini dan terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.